Pemirsa, bantuan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada salah satu warga Temanggung berujung polemik. Konten video yang diunggah di channel YouTube Ganjar Pranowo yang berjudul Rumah Kader di Tanah Bengkok dianggap internal PDI Perjuangan mengeksploitasi kemiskinan untuk pencitraan politik. Bantuan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada salah satu warga Temanggung berujung polemik. Persoalan bantuan sang gubernur menuai kritik tajam dari internal PDI Perjuangan. Konten video bantuan yang diunggah di channel YouTube Ganjar Pranowo dan berjudul Rumah Kader di Tanah Bengkok dianggap mengeksploitasi kemiskinan untuk pencitraan politik. Dalam video yang diunggah pada 10 Januari 2022 terlihat Ganjar mendatangi rumah Fajar Nugroho yang berada di Desa Mungsek, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, sang gubernur menjanjikan akan merenovasi rumah Fajar yang ternyata merupakan wakil ketua pengurus anak cabang PAC PDIP Temanggung. Tak hanya itu, Ganjar juga memberikan bantuan sembako, mainan, dan ponsel untuk anak Fajar. Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Tengah, Saiful Hadi, mengkritik bantuan yang diberikan Ganjar adalah bentuk politik pencitraan. Karena sebagai gubernur, Ganjar seharusnya membantu dengan kebijakan program dan anggaran. Seorang kepala daerah kemudian menyelesaikan persoalan dengan pendekatan orang per orang, man-to-man marketing. Apalagi kemudian diunggah di medsos dan diviralkan, itu lebih cenderung pencitraan. Sekali lagi, membantu dengan sistem orang per orang, kemudian diunggah, diviralkan, itu lebih cenderung pencitraan. Kenapa? Karena seorang gubernur pengelola anggaran yang cukup besar di Jawa Tengah itu 28 triliun kurang lebih. Beliau sudah menjabat berapa tahun? 8 tahun. Ini sebentar lagi tinggal 2 tahun. Maka ibarat beliau adalah panglima tempur melawan kemiskinan dan pengangguran. Beliau punya pasukan yang sangat besar. Kepala divisi-divisi atau di situ ada kepala dinas, ribuan jumlah. Anggota Komisi A DPRD Jateng itu juga membantah pengembalian bantuan yang dilakukan oleh Fajar Nugroho karena adanya intervensi dari partai. Ya, beberapa hari setelah kunjungan Ganjar, Fajar Nugroho mendatangi kantor Kelurahan Mungsek, lingkungan Kemanten Sari, Kecamatan Temanggung, untuk mengembalikan bantuan yang ia terima. Fajar berharap bantuan itu diteruskan pihak kelurahan ke kantor Gubernur Jawa Tengah. Fajar merasa tak nyaman karena pemberian bantuan itu diunggah dan ramai di media sosial. Pria berusia 38 tahun itu juga tak ingin keterbatasan ekonominya dan keluarga menjadi konten semata. Saya ini sebagai apa ya Mas, pencitraan saja tadinya. Memang bisa menganggap itu pencitraan bagaimana? Saya kan lihat konten di YouTube, kenapa itu ada apa atas nama partai saya sendiri. Ya kebetulan saya itu memang orang nggak punya, tapi saya memang tidak mau kalau kemiskinan saya itu diunggah hanya untuk sebuah pencitraan. Itu yang kenapa jadi pencitraan? Fajar mengaku terkejut dengan unggahan video kegiatan silaturahmi Ganjar di kanal YouTube pribadinya. Unggahan yang awalnya diberi judul Rumah Reot Kader PDI Perjuangan di Tanah Bengkok ini memunculkan berbagai komentar miring tentang kemiskinan kader partai Banteng Moncong Putih itu. Sementara itu, Ganjar Pranowo tak menyangka jika akhirnya Fajar menolak bantuan yang sudah ia berikan. Namun meski demikian, Ganjar berbesar hati meminta maaf jika ada kesalahan.
Gubernur Jawa Tengah itu pun mengenang Fajar sebagai sosok kader PDIP yang militan dan rela berkorban saat Pilpres 2019. Sebenarnya sih saya kaget aja ya. Saya kaget, belum pernah ada sejarah seperti tadi. Oh mungkin saya yang salah gitu. Jadi kayak kemarin melihat Mas Fajar itu sebenarnya saya ngelihat beliau itu Jokower itu. Dari dulu sampai ada temennya 8 orang dan pernah datang ke rumah saya, dan saya itu demi menjaga suksesnya Jokowi Ma'ruf ya waktu itu ya itu sampai digiyepui gitu loh. Wow, sampai tinju. Nah itu salah satunya si Fajar. Maka dulu saya tanya, siapa kayak Cah Temanggung ya, wong wolu, coba dicari yang kira-kira perlu kita bantu apa gitu. Tapi ya ternyata beliau nggak berkenan, buat saya sih nggak apa-apa sih Pak. Ke rumah juga. Ya 8 orang dulu ke rumah. Itu alasan, termasuk salah satu alasan membantu Fajar itu, Pak? Iyalah, nggak apa-apa yuk, kan kita ngasih baik-baik, kalau kemudian tidak berkenan sih tidak apa-apa. Buat saya nggak ada lah yang singgung-menyinggung gitu. Yang penting jangan sampai partai ditunggangi dan dipecah belah gitu. Pengamat politik Henry Satrio mengungkapkan 3 kemungkinan di balik polemik bantuan sosial Ganjar Pranowo terhadap salah satu kader di Temanggung itu. Yang pertama adalah ini murni ketidaksukaan warga masyarakat karena terekspos kemiskinannya oleh tim media sosialnya Pak Ganjar. Jadi ini tentang perizinan, boleh atau tidaknya profilnya dia diekspos di media sosial. Jadi ini tentang izin. Dan kemudian murni ketidaksukaan dari si warga masyarakat dengan tereksposnya itu. Karena awalnya kan dia menerima, tapi kemudian setelah dilihat di media sosial dia merasa terganggu. Kemudian kemungkinan yang kedua, ini adalah gesekan internal PDI Perjuangan, persaingan jelang 2024. Mungkin pendukung non Ganjar Pranowo di PDI Perjuangan berusaha untuk juga menggagalkan pencitraan-pencitraan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Yang ketiga, ini tentang drama-drama internal PDI Perjuangan saja. Mungkin tujuannya adalah untuk menaikkan elektabilitas PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo agar terus dibicarakan tentang bagaimana bantuan sosial diberikan oleh kader PDI Perjuangan. Tim TV One mengabarkan.